Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu. Oke, terima kasih Feli. Jadi kita satu kelas berapa orang? 10. Jadi mulai bahas terlebih dahulu ya. Sambil Rianisa, Rika Angelin, Cynthia Wulandari, Welma Amarita, Masih bersama saya Bu. Rohdiana Kubat, saya Bu. Yulia Irfani, saya Bu. Saverius Beni, Saya Bu. Ferry Rahman, Saya Bu. Wahyu Indah Fitri, saya Bu. Oke, hadir semua berarti ya? Ya Bu. Oke. Bu, juga manusia Bu. Oh iya, silahkan. Hari ini judul pembelajaran kita ialah konflik sosial. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya materi mobilitas sosial. Nah, aku mau nanya, ada nggak sih yang tahu kalian apa itu konflik? Permasalahan Bu. Oke, bisa. Saya Bu. Ferry, silahkan. Pertikaian Bu. Pertikaian bisa. Saya Bu. Ya, Belma. Pertengkaran Bu. Ya, itu bisa. Tapi pertengkaran pertikaian itu dia adalah kegiatan yang disebabkan dari konflik yang menyebabkan pertikaian dan pertengkaran itu. Kalau konflik itu sendiri dia menurut Robert adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai status, kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan pesaingnya. Konflik ini dia terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain. Kalau menurut Kartono, dia itu merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diselesaikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan baik yang harus terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan. Nah, jadi nanti ketika kita sudah mempelajari konflik sosial ini, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi apa saja jenis-jenis dari konflik sosial dan bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadi konflik sosial ini. Faktor-faktor penyebab konflik sosial yang pertama itu ada perbedaan individu. Seperti yang kita ketahui kalau yang namanya manusia itu tidak ada yang sama, bahkan yang orang kembar pun rumah identik pasti memiliki sifat yang berbeda. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kita juga dibesarkan dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Berbagai kelompok kebudayaan itu dia bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan ini dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu itu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau menggunakan sesuatu. Yang terakhir itu dia adalah perubahan nilai yang cepat. Perubahan ini ialah suatu yang lazim dan wajar terjadi. Namun jika dia langsung terjadi secara mendadak, silahkan perubahan itu akan menyebabkan konflik. Oke, selanjutnya ibu mau kalian melihat video yang terlebih dahulu ya.
kalian lihat video berita dulu ya. Ya Bu. Di mana ini? Ini. Kamu juga di sini. Oke, udah lihat videonya kan? Udah Bu. Menurut kalian apa itu isi beritanya? Ya Bu. Berdasarkan video tadi, itu video tadi menjelaskan tentang apa? Tentang konflik Bu. Yang konflik apa? Konflik sosial. Konflik sosial. Ya, jenisnya apa itu? Jenisnya tentang pertikaian Bu. Ya, video tadi itu menceritakan tentang tawuran pelajar yang menyebabkan adanya korban jiwa. Oke, menurut kalian ini termasuk konflik sosial atau bukan sih tawuran ini? Dan apa yang melatar belakangi terjadinya tawuran? Ada yang tahu? Ini Bu, akibat terjadi tawuran karena saling mengejek Bu. Nah, iya, itu benar. Tawuran tadi ini dia terjadi karena tadi ini perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan-perubahan yang disepakati. Jadi ketika mereka melakukan tawuran, mereka merasa diri mereka itu yang lebih paling baik di antara segalanya dan merasa bahwa mereka itu kuat. Yang seharusnya tidak boleh ya. Di sini nggak ada yang pernah ikut tawuran kan? Ya Bu. Kita sebagai pelajar itu nggak boleh yang namanya tawuran. Karena itu bukan merugikan diri sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain. Oke? Nah, ini akibat terjadinya konflik sosial, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Ini bisa dibilang baik tapi buruk juga ya, karena solidaritas sesama anggota kelompok ini, kelompoknya ini memang dia sama-sama solidaritas. Maksudnya dia membela lawannya, namun tidak baik jika dia ikut tawuran hanya demi untuk membela temannya. Yang kedua, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang ketiga, letaknya hubungan antara individu atau kelompok. Nah, contohnya seperti tadi, seperti ada pertikaian, ada tawuran, itu menyebabkan hubungan antar kedua pihak itu terpecah. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Seperti yang di video tadi, ada 2 korban jiwa yang meninggal dikarenakan tawuran ini. Oleh karena itu, konflik-konflik sosial yang mereka itu sangat berbahaya dan kalian semua sebagai pelajar harus bisa mengatasi masalah tersebut. Oke? Oke Bu. Dan yang terakhir, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan kelompok pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, cara menangani konflik tadi itu yang pertama kita bisa menghindar. Menghindar di sini jika ada konflik atau pertikaian itu, kalian jangan ikut-ikutan. Lebih baik lapor kepada pihak yang berwajib daripada kalian harus ikut-ikutan. Yang kedua, tawar-menawar. Ketika kalian lagi ada konflik dengan dengan individu atau kelompok, kalian bisa tawar-menawar apa yang harus kalian lakukan supaya konflik itu direda. Yang ketiga, memaksakan kehendak. Maksudnya memaksakan kehendak di sini adalah kita tetap mempertahankan pendapat kita dan membuat pihak lawan atau pihak satu lagi itu dia merasa, oh iya aku akan mengalah. Kalau yang menyesuaikan kepada keinginan orang lain, ini sebaliknya kita mengalah dengan orang yang memaksakan kehendak. Oke, selanjutnya Ibu ada tugas nih untuk kalian. Ini sebagai 2 kelompok ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Oke, dan Wahyuni ini silakan diambil kelompoknya. Kalian ambil. Saya ada buku. Mana Bu? Oke, bentar ya. Ya Bu. Jadi ini tugasnya ada salah satu konflik dan bisa kalian jelaskan ya. Ini kelompok Wahyuni. Yang banyak Bu. Ini kelompok Hedi. Ini
ya Bu, tidur. Mana Bu? Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mendiskusikan ini ya. Iya Bu. Udah ada satu kelompok yang maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya Bu. Kalian juga bisa buka buku IPS kalian halaman 212. Itu materi kita hari ini, bisa dibaca juga untuk membantu kalian menjawab tugas yang ibu kasih tadi.
silakan Ibu. Buka stok minumnya lagi ya. Oke Ibu. Oke, sebelumnya Ibu menjelaskan ya, dalam pembelajaran ini kita menggunakan profil pelajar Pancasila, yang mana pelajar itu harus menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri dalam melaksanakan keterampilan praktek, percaya diri, mengembangkan kembali diri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang terakhir, bergotong royong. Maksudnya itu berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek sederhana. Jadi Ibu harap kalian bisa melakukan itu di pembelajaran kali ini ya. Ya Bu.
Ayo maju yuk, kelompok 1 yuk. Peri. Ya Bu. Maju. Oke Bu. Lagi percaya. Ayo nomor 1. Iya, enggak sama. Belum. Apa? Ibu, benar Bu. Aku ada kalau dia maju berarti dia Kak Ibu. Kamu masih lagi di sini ya. Iya, aku yang jawab. Baik. Saya nggak bisa jalannya. Ya, seperti ini udah depok. Ini depok gambar. Dibaca soalnya Bu. Oke nggak, langsung dibacakan soalnya aja. Menurut kelompok kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut dan apakah hal tersebut termasuk masuk sosial dan cara kalian supaya menjadinya konflik seperti ini ya? Baik, menurut kami sebelumnya pun terjadi yang tawuran antara dua kelompok ya Bu, di mana terjadi tawuran antara ini Polres Depok dan antara Sik Al dari SMA Musik Kamu Depok. Nah di mana kan Bu, tawuran itu nggak bagus, jadi mereka tawuran dan tanpa menginginkan jarak jauh Bu, otomatis ada yang meninggalkan kasihan juga Bu. Maksudnya nanti saat jalan kerja ini kan Bu. Nah kemudian apakah sosial dia termasuk sosial dalam dua kelompok Bu. Jadi ada pertentangan antara dua kelompok tersebut dalam satu masalah dengan menyelesaikan cara bertawuran atau menggunakan kekerasan. Bagaimana cara supaya tidak terjadi konflik dan dibutuhkan adanya musyawarah antara dua kelompok tersebut terkait masalah yang menjadi konflik dua kelompok tersebut. Bagaimana pendapatan masing-masing dan masalah tersebut kemudian memberikan solusi tanpa mengandung kekerasan seperti mengakibatkan kematian. Kira-kira dari ini Pak. Kalau saya menambahin sedikit Bu, bagaimana cara kalian supaya mencegah terjadi konflik? Nah, salah satu cara itu kita harus memahami makna multikulturalisme Bu. Maka dari itu peran orang tua itu berpengaruh besar terhadap cara didik anak supaya anak itu mengerti dan memahami kondisi kita. Oke, terima kasih kelompok mulai kelompok 1. Ya, jawabannya benar. Berita ini boleh dulu. Berita ini merupakan salah satu konflik sosial dan cara mencegahnya juga benar seperti yang dikatakan Bu Nurdiana. Kita harus saling menghargai dan mengerti tentang multikulturalisme supaya tidak terjadi pertikaian apalagi menyebabkan korban jiwa seperti ini. Oke, selanjutnya kelompok 2. Safira, Saverius, Silviana, maju ke depan.
Benny sampai Rius. Apa yang faktor apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Berbeda pendapat. Oke, benar Sylviana. Beda latar belakang Saya budaya. benar. Safira. Oke, dapat nilai soal pertama Sylviana dan Safira. Soal kedua. Menurut kalian konflik ini merupakan hal yang wajar atau tidak yang terjadi di masyarakat dan jelaskan mengapa? Ada yang jawab? Kamu? Menurut kalian, apakah konflik sosial ini merupakan hal yang wajar yang terjadi dalam masyarakat? Dan kalau yang itu hal yang wajar, kenapa? Ya, Rudiana. Hal tersebut tidak wajar karena konflik sosial itu membuat pertentangan di lingkungan sosial. Jadi, hal yang harus dilakukan dengan cara tidak membuat keributan dan melakukan musyawarah, di mana kita akan menegakkan pendapat kita dan jangan memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Kemudian, perlunya kolaborasi dan tawar-menawar untuk didiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya, benar sekali Rudiana. Ya, kasih nilai 100. Ya, Bu. Yang terakhir. Menurut kalian kenapa sih kalau yang namanya konflik itu dia berkaitan erat dengan kekerasan? Konflik itu kan pertentangan di antara masyarakat. Nah, jadi banyak sekali masyarakat itu yang tidak ingin mengaku kalah, jadi merasa pendapat itu paling benar. Jadi, dia selalu merasakan kehendaknya. Jadi, daripada menolak, mereka lebih baik membuat kekerasan. Jadi, mereka mengambil kesimpulan bahwa siapa paling kuat, mereka yang menang. Jadi, baik sekali konflik sosial ini menjadi menggunakan kekerasan seperti tawuran, peperangan, ataupun saling kirim bom atom gitu. Oke, itu benar juga. Kemudian dapat 2 nilainya ya. Tadi video Oke, selanjutnya Ibu tahu kalian sekarang lagi di masa-masa menuju ke remaja ya, di mana kalian sedang lagi-laginya. Jadi Ibu berharap kalian jangan pernah ikut-ikutan yang namanya tawuran ya. Jangan jadikan tawuran itu menjadi pedoman, tapi jadikan tawuran itu sebagai ancaman yang akan menghancurkan masa depan kalian. Jadi walaupun ada masalah apapun terhadap sekolah lain, jangan pernah kalian coba-coba ikut yang namanya tawuran, karena itu merugikan diri kalian sendiri, bahkan orang lain. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa aja sih pembelajaran kita hari ini? Yang buku ini. Kaberius, silakan simpulkan. Dadah, Diana. Diana paling pintar di sini ya. Diana. konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, di mana konflik merupakan proses yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diselesaikan karena beberapa pihak menurut konflik memiliki tujuan ataupun sikap dan penilaian yang berbeda, di mana faktor-faktor penyebab konflik itu ada perbedaan individu, kepentingan pribadi, perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian perubahan-perubahan nilai yang depan. Kemudian akibat terjadi konflik sosial itu sebagai dekatnya solidaritas selama anggota kelompok. Kemudian misalnya agar kita dipastikannya nyawa manusia seperti tawuran tadi Bu. Oke. Kemudian orang ini seperti mengingat, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain dan kolaborasi Bu. Oke, terima kasih Liliana. Kaberius, bagaimana? Coba simpulkan pembelajaran kita hari ini, Kaberius. Jangan bercerita aja kerjanya. Konflik sosial terjadi karena adanya kesalahpahaman, tidak cocok, iri dengki, itu saja. Oke, ya itu benar juga. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa konflik sosial ini merupakan proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan pendapat yang bisa saja menghasilkan kekerasan. Faktor-faktor penyebab itu dia ada perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai yang tepat, dari kepentingan dan lainnya. Nah, akibat terjadinya konflik sosial ini, dia bisa menyebabkan rusaknya harta benda dan
akan hilangin nyawa. Makanya kalian jangan pernah yang namanya ikut-ikut yang namanya tawuran ya. Oke, dan cara menanganinya jika kalian ada konflik, kalian bisa menghindar dan melakukan musyawarah supaya tidak adanya terjadi kekerasan dalam konflik tersebut dan bisa dibicarakan baik-baik. Oke, selanjutnya nanti di rumah kalian kerjakan esai di halaman 215, kumpul di Google Classroom malam ini ya. Mana bukunya Ibu? Oke. Mana bukunya Ibu? Buka buku kalian halaman 215, sana ada soal. Kalian jawab dan nanti malam kalian kumpul di Google Classroom. Oke, sampai ini silakan.